Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan Tekad Temukan Kebenaran Allah yang Dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa diri kami, memohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara-saudara, kisah Ananias dan Safira merupakan salah satu kisah paling tragis yang dicatat di Alkitab secara khusus dalam Perjanjian Baru. Mengapa tragis? Pertama, bahwa kita menyaksikan amarah dan hukuman Tuhan yang langsung dengan seketika dijatuhkan kepada orang yang berbuat dosa, di mana Tuhan memberikan hukuman mati kepada suami istri ini. Kedua, bahwa mereka melakukan dosa nampaknya relatif kecil dibanding dengan dosa yang diperbuat oleh anak Tuhan lainnya. Misalkan Daud yang berzina dan membunuh Uria panglimanya, namun tidak langsung mendapat hukuman. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus tidak langsung dihukum. Tetapi Ananias dan Safira dalam tanda kutip hanya berbohong. Hukuman yang diterimanya tidaklah sebanding dengan dosa mereka. Ketiga, peristiwa ini tragis karena terjadi di tengah-tengah pertumbuhan jemaat gereja mula-mula. Dalam kisah ini didahului oleh turunnya Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah yang diikuti oleh pertobatan 3.000 orang. Setelah itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dan keberanian mereka berbicara di hadapan mahkamah agama, lalu kehidupan orang Kristen mula-mula yang membagi harta kepunyaan dengan sesama. Namun di tengah semua karya Tuhan yang menakjubkan itu, kita menyaksikan juga kemarahan Tuhan yang mematikan yang tentu menakutkan. Apakah yang dapat kita renungkan hari ini dari kisah Ananias dan Safira? Pertama, bahwa Allah selalu serius dengan dosa. Menjadi sebuah keharusan pada kita bahwa Tuhan mengendaki agar kita bersikap serius dan tidak main-main dengan dosa. Maka hal ini mengingatkan kita bagaimana cara hidup kita hari ini, cara berelasi kita hari ini, cara bekerja kita hari ini, cara melayani kita hari ini, agar kita tidak mengerjakan sambil berbuat dosa. Kedua, jika Allah tampak lunak pada peristiwa pelanggaran yang lain, maka ingatlah bahwa hal itu dikarenakan karena kasih karunia-Nya yang besar. Seharusnya kita semua mengalami nasib yang sama seperti Ananias dan Safira. Sebab upah dosa ialah maut, namun karena kasih karunia Allah kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kiranya hari ini kita peka dan waspada dengan apa yang kita kerjakan, agar kita berani untuk menolak untuk berbuat dosa dan tidak membiarkan diri kita, pikiran dan hati kita dikendalikan untuk melakukan dosa oleh karena keinginan yang bersifat sementara dan godaan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kami terus untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup yang mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan perintah-Mu dalam hidup kami. Sekalipun terkadang sulit bagi kami ya Tuhan, karena itu kami memohon Allah Roh Kudus yang akan menolong, menuntun, menyertai dan memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita, dan bagi rekan-rekan yang bergumul dengan setiap pergumulan yang ada, silakan bisa menuliskan pokok-pokok doa untuk kami doakan seperti pokok-pokok doa yang telah masuk dan telah kami doakan bersama-sama. Tuhan menolong dan menyertai kita.